membagi waktu tetap bekerja padahal hari ini lagi padat banget nih anak-anak? Ya, ya jadi emang kodarullah sekitar 2 hari yang lalu kan si Kaba masuk rumah sakit, terus taunya juga sampai harus masuk ke ICU gitu karena sakitnya dia ada serangan asma yang lagi tidur, lagi tenang dan 2 menit sebelum tidur, untung udah di rumah sakit ya, udah lagi di dalam kamar rawat gitu. Lagi tidur, lagi tenang, aku cek, oh saturasi 397, oke aman. Baru aku balik naik ke sofa mau tidur, tiba dia kebangun, dia cuma kayak nggak bisa nafas, tapi nafasnya bener-bener sependek itu ya, cuman oke nafas panjang, ayo tenang, kamu tenang, jangan panik, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya aku panggil suster, panggil dokter, dan kita tahu ya ketika orang lain panik gitu kan, suster sama dokter di ruangan tuh juga kelihatan banget panik gitu, nggak siap dengan situasi. Tiba-tiba si anak begitu gitu, saturasinya juga 89. Akhirnya kita buru-buru diuap, habis diuap akhirnya dokter bilang nih daripada ada serangan lagi, kita juga belum tahu nih naik apa enggak lagi saturasinya, pindah ke ICU ya gitu. Pindah ke ICU, terus aku juga pas udah gitu pindah di ICU, karena kita berpikir ICU tuh kan emang serem banget nih, pengalaman keduanya Kaba sih masuk ICU gitu. Jadi pas dibilang masuk ke ICU, di situ dijelasin nanti terburuknya kalau saturasi yang nggak naik, nafasnya juga nggak dapet, terus kita harus pasang ventilator apa. Itu tuh badan aku tuh kayak menggigil semua, kayak gemeteran sampai kayak disuruh diri aja nggak sanggup gitu. Disuruh tanda tangan tuh pegang pulpennya tanganku kayak lemes banget gitu, dan Mas Anu lagi di Jogja. Ya udah, tapi akhirnya yang harus dihadapin yang nama ibu, kita ke anak tuh harus nunjukin kuat. Rasanya tuh padahal pengen nangis lah, panik kayaknya, udah kayak aduh udah nggak kuat banget gitu. Akhirnya nemenin dia sampai ICU. Besok paginya Mas Hanung datang dari Jogja pulang buru-buru, terus di ICU kondisinya mulai stabil dan ditunggu selama 24 jam. Akhirnya nggak ada serangan lagi, walaupun masih bergantung oksigen, karena kalau nggak pakai oksigen saturasinya tuh masih turun terus. Nah, di hari kedua di ICU aku juga ada kerjaannya udah bilang, Mbak kalau akhirnya nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa gitu. Cuman aku juga bukan orang yang workaholic, aku juga bukan ibu yang gila juga gitu, anak lagi di ICU terus aku tetap pergi kerja gitu. Tapi kebetulan kemarin ada acaranya tentang asma day. Aku akan satu panggung talk show sama dokter asma anak yang mendapatkan jadwal beliau juga susah banget karena hits juga gitu kan. Terus banyak pakar asma di sana, terus tempatnya dari rumah sakit anakku jaraknya cuman 15 menit. Jadi aku pikir kenapa nggak aku ambil, toh di rumah sakit ada suster, ada dokter, ada bapaknya juga, ada pengasuhnya juga. Aku pergi selama 1,5 jam kayaknya aman, aku pergilah. Dan pas pulang taunya anakku udah bisa balik ke kamar rawat inap karena kondisinya udah membaik. Nah terus itu kemarin, hari ini juga aku ada kerjaan di sini, walaupun agak jauh tapi anakku kondisinya udah stabil, saturasinya udah mulai naik. Hari ini belajar copot oksigen gitu, walaupun kalau nafas tuh masih kedengeran gitu. Jadi kalau kita kan harusnya nafas tuh effortless ya, kita nggak berasa kalau kita nafas. Kalau dia tuh sadar banget bahwa dia tuh lagi narik tiap tarikan nafasnya, tapi kondisinya udah lebih oke. Dia bilang dia nggak apa-apa lah kalau dia pergi cuma sekitar 3 atau 4 jam, yang penting balik ke sana lagi. Jadi aku tadi ninggalin jam setengah 3, insya Allah nih nanti jam 7 pengennya udah bisa sampai rumah sakit lagi gitu. Ya walaupun kepala rasanya bercabang, kemarin juga di tengah anak lagi di rumah sakit, aku juga harus ke graduation kakaknya, terus kakaknya ada yang sakit juga, terus aku harus jemput kakaknya yang satu ada lagi ke mall sama teman-temannya. Itu resiko ya kalau punya anak banyak, gimana satu badan satu kepala tapi bisa berbagi ke 5 anak, semuanya harus bisa beres, kerjaan harus beres, adik kakaknya juga harus kepantau, mereka tetap dapat perhatian kita. Makanya hari ini aku bawa anakku yang paling kecil karena dia biasanya tidur sama aku, karena udah 3 hari aku di rumah sakit, 4 malam. Jadi kalau aku kegiatan dia ikut ke tempat kegiatan biar dia ngerasa aku tetap ada. Ya itulah, cuman kapan aku me time-nya biasanya nanti nunggu semuanya udah tenang, anak udah balik dari rumah sakit, semuanya sehat. Biasanya itu udah aku butuh waktu sebentar buat sendiri gitu. Atau enggak kalau sekarang selama perjalanan ini, kalau lagi nyetir sebentar ke rumah pulang, nah di situ waktuku kadang-kadang tuh aku nangis sendiri sambil nyetir gitu kan, atau enggak pas lagi mandi gitu. Karena ya namanya perempuan kan kayak tetap pengen ada yang dikeluarin, ngerasa capek, ngerasa sedih, ngerasa stres, tapi kan nggak bisa nunjukin ke anak gitu situasinya, dan gak ada waktu gitu. Jadi pas lagi sendiri banget kadang-kadang aku keluarin semua rasa itu gitulah. Tanya juga suka sama ada juga atau mungkin Kak Rizky sendiri? Aku kadang-kadang kalau me time
pengen butuh sendiri karena aku bukan orang yang gampang mengekspresikan perasaan. Kadang-kadang kalau ada orang lain, bahkan ada Mas Hanung tuh aku suka gengsi, suka nunjukin enggak gue kuat, I'm okay gitu, nggak apa-apa gitu. Aku bisa handle semuanya apa segala macam. Jadi kadang-kadang aku baru bisa ngeluarin banget ya kalau emang aku sendirian banget aja gitu. Tapi ya kadang-kadang ya tetap butuh Mas Hanung juga buat yuk bantu gue yuk, kalau lo tahu apa yang gue rasain, sesedih apa, ya dia juga harus tahu. Hari ini Kala juga graduation, bagaimana diramainya hari ini? Ngebagi diri, jadi yang graduation tuh kemarin, jadi pagi aku datang ke acara Asma, terus abis gitu pulang ke rumah nyariin baju buat Kala graduation, ke rumah sakit dulu nengokin bahwa aku perginya nggak seharian banget ya, 2 jam dulu baru bawa Kala graduation. Abis graduation udah keburu janji sama komunitas nobar filmnya Mas Hanung, jadi aku harus datang dulu ke mall buat greeting. Abis gitu jemput Sibil yang lagi jalan sama temennya, balik lagi ke rumah sakit. Balik ke rumah sakit udah rame orang, tamu kan, keluarga. Terus pas mau pulang anak-anak maunya aku pulangnya mau sama Bia, mau ditidurin dulu, mau dimandiin dulu. Pulang dulu mandiin, baru balik lagi ke rumah sakit. Kayak nyampe rumah sakit jam 11 kayak gila aku capek banget mau megang handphone nggak sempet apa gitu-gitu. Cuman kadang-kadang dengan kegiatan yang sangat padat itu membuat aku untuk udahlah jangan dirasain dulu semua rasa sedih apa segala macem gitu kan ya, anak di rumah sakit pasti sedih, cuma semua belum kerasa gitu karena padat kegiatannya, jadi nggak ada waktu untuk mencerna semuanya, jadi kayak jalanin aja dulu gitu, nanti biasanya baru kerasa ketika semua udah tenang gitu. Ya ini mau punya anak gadis lagi, remaja lagi. Aduh iya tegang aduh, jadi dulu kalau punya anak cewek, Bia aku mau main ke rumah temen ya, oke. Bia pulang sekolah aku ke mall, oke, bla bla bla. Dan anakku kebetulan itu emang seneng banget nongkrong gitu, jadi kalau pulang ke kafe, ke rumah teman, ke mall aku oke. Tapi mulai masuk dunia ABG gitu kan udah mulai taksir-taksiran, jadi Bia aku ke mall ya, bentar dulu sama siapa, ngapain aja, ada siapa aja. Terus pas anaknya udah ke mall juga aku telepon asisten kayak samperin dong ke mall ini, lo intipin dong, bener nggak mereka doang. Jadi kayak repot banget ternyata punya anak ABG gitu. Jadi ya seru sih, kayak kemarin juga bilang, Bia aku nonton film A ya aku suruh asistenku intipin dong bener nggak dia cewek-cewek, terus cek aman Bia bener kok cewek-cewek semua, tadi yang ngintip temen aku bukan aku karena takut ke gap aku yang ngintip. Oh ya udah. Terus pas keluar studio itu kan karena aku mau greeting, jadi aku di studio yang sama, di mall yang sama. Sibil kok belum keluar? Bentar masih nonton. Enggak, nih film yang kamu bilang film kartun, kok nggak ada kamu yang keluar. Ditutup handphonenya, 10 menit keluar dari studio yang lain. Kamu nonton apa ya? Aku pengen bilang Bia nonton ini, takutnya nggak boleh. Aduh, jadi kayak tricky banget. Aku bilang kayak udah diintipin sama temennya asisten gue, masih salah orang. Jadi aku nanya teman asisten, yang lo lihat siapa? Tadi lo bilang cewek semua. Ya habis lihat tadi banyak kerumpulan cewek-cewek semua, ya aku pikir itu Sibil gitu. Jadi kayak ya ternyata ngurusin anak ABG juga banyak trik, banyak yang kita harus lebih pinter juga dari dia gitu, kayak wow banyak banget yang harus dipelajarin. Berarti Sibil udah mulai ada cinta suka-sukaan sama lawan jenis? Pastilah, apalagi Kala juga dari kelas 5 kan juga udah mulai, si A suka ini Bia, iya dong, si B suka ini apa, udah mulai. Nah ini fase baru lagi sebagai orang tua, gimana ngejagain anak cewek yang mulai ABG gitu. Mungkin kalau anakku yang cowok duluan yang ABG kayak lebih santai, karena dulu aku gedein Bumi kan dari aku 6 tahun ya, Bumi 6 tahun udah sama aku sama Mas Hanung. Enak banget, jadi kayak siapa pacar apa, terus pas jalan tuh kayak santai aja. Tapi pas anak cewek, naksir siapa, terus pas di jalan kayak wah gila, gue nggak bisa santai lagi. Kalau bisa kirim orang mata-mata buat ngikutin terus, rasanya kayak pengen gitu. Tapi tipe yang ngelarang? Tapi nggak boleh gitu. Aku nggak bisa ngelarang sama anak, aku nggak bisa marah, itu kelemahanku gitu. Dan aku kalau marah tuh aku cuma bisa diem. Makanya semalam Sibil abis, kamu kok bohong sih sama aku sedih banget loh, aku bilang gitu. Kamu bilangnya nonton film kartun, tohnya nonton ini, dan filmnya padahal yang dia tonton juga nggak apa-apa gitu. Ya aku pikir dia soalnya ngizinin film selain kartun kan harus ada orang gede yang dampingin gitu. Udah, dia marah ya sama aku, ya aku cuman bisa diem aja. Aku bilang aku kecewa, aku sedih banget sama kamu. Ya aku nggak tahu harus gimana sekarang. Yaudah Bia marah aja sama aku, Bia hukum aku aja. Aku nggak tipe orang yang kayak gitu loh. Jadi aku kalau marah, aku kecewa, ya aku lebih diem, aku sedih gitu. Ya udah begitu. Baikannya gimana tuh? Baikannya ya dia sibuk sih sampai sekarang, kayak ngubungin Bia gimana Bia ini. Cuman karena aku juga lagi di rumah sakit, jadi ya belum ngobrolin lebih dalam lagi. Itulah, banyak PR. Kalian graduation nangis pakai rok? Iya itu lucu banget, si Kala graduation harus pakai baju formal dan gurunya sih menyarankan pakai dress gitu. Sedangkan Kala kan super duper tomboy dan dia sukanya tuh pakai celana, pokoknya edgy banget. Udah aku dandanin dia pakai rok pendek tapi pakai legging, jadi sopan banget. Terus atasannya tadinya bukan itu, atasannya lebih lucu lagi. Tiba-tiba aku udah nyiapin sepatu pantofel gitu.
pantofel hitam, pas aku ngambil, pas aku balik dia lagi begini lagi nangisnya heboh. Kenapa? Akhirnya dia diem, aku nggak mau pakai rok begini apa segala macam. Terus akhirnya ya aku coba cariin baju yang lebih edgy lagi biar nggak terlalu feminim, nggak terlalu girly. Ya sambil ngejelasin ke dia, kamu tuh tetap harus bisa memposisikan diri gitu, walaupun kamu nggak suka pakai rok, nggak suka rapi, tapi ada momen tertentu ya kamu harus rapi kayak aku. Aku tuh hari-hari cuman pakai hoodie, pakai ninja sama celana tidur kemana-mana. Itu kalau aku ke sekolah, aku ke mall, aku kemana. Tapi ketika aku ada event, ya aku harus begini, aku harus make up, pakai baju rapi, pakai heels gitu. Jadi aku jelasin kalau kamu lihat kan aku begitu, iya, aku harus menyesuaikan diri. Begitu juga kamu buat kehidupan kamu ke depannya. Ya ada momen ya kamu harus dress up gitu, walaupun kamu nggak suka, tapi itu untuk menghargai acara. Ya udah setelah dijelasin gitu, ya udah tapi sepatu aku maunya Converse, pokoknya sepatunya Keds, aku nggak mau pakai pantofel. Terus ininya begini gini, jadi dia yang ngatur. Aku nggak mau make up, jangan pakai aku blush on, jangan gini ya oke, gitu ya. Jadilah akhirnya drama. Mas Hanung kan juga agak sibuk juga nih. Iya. Anak-anak juga komplain nggak sih dengan kesibukan orang tuanya? Mereka ngerti, tapi yang jelas kalau aku udah tahu ketika mereka udah mulai ngerasa keganggu gitu, akunya sibuk banget, dia sampai kapan dia terus pergi gitu. Tapi itu jarang sih gitu. Paling kalau kayak udah mulai sakit kayak Kaba kemarin, dia tolong pulang, aku nggak bisa nafas gitu. Terus pas aku pulang, dia pergi-pergi terusnya sampai kapan. Nah aku kalau sama anak aku jelasin kegiatannya. Kebetulan hari ini adalah off air terakhirku sebelum mereka liburan. Jadi aku juga bilang, abis aku off air ini Kaba, aku kedepannya sebulan ke depan belum ada plan lagi. Jadi aku akan full sama kalian. Berarti kemarin yang sempat ngabarin sakit itu kabarnya langsung ke Kabar, jadi dia WhatsApp dia, aku nggak bisa nafas, tolong pulang sekarang gitu. Jadi aku tahu ketika anak-anakku udah hubungin aku sendiri, berarti dia dalam kondisi kalau nggak kangen emang butuh cepat pulang gitu. Asma dari Mas Hanung sama Haikal adikku, jadi anakku 4 dari 5 anakku tuh asma semua, 5 bahkan dari 6 karena Bumi juga asma. Jadi di rumah tuh aku ngurusin orang asma ada 6, makanya aku belajar banget soal asma. Aku tuh kayak tertarik banget sama semua hal soal asma, dari buku-buku asma, komunitas, terus konselor, dokter, semua spesialis asma. Kalau bisa aku deketin, aku pelajarin, aku juga ke Singapura juga nyari dokter asma apa, karena aku pengen apa yang terjadi di keluargaku, aku harus paham banget sehingga ketika ada serangan atau ada yang terjadi, aku tahu harus ngapain. Aku nggak cuma sekedar panik atau apa, jadi kualitas kesehatannya kalau aku bisa paham cara mengatasinya, menghindarinya, itu kan akan lebih aman dan selamat buat keluargaku gitu. Dari lahir sih rata-rata dari bayi mereka udah kelihatan mana aja yang bakat asma. Terus udah gitu ya pasti aku langsung cek alerginya juga berkala karena alergi itu per tahun bisa berubah. Misalnya tadi alergi coklat berat, taunya tahun depan tuh coklatnya bisa menurun dari tingkat 5 bisa jadi ke 4. Taunya 5 tahun ke depan bisa jadi dia udah nggak alergi coklat gitu. Jadi ya emang harus rutin juga berkala cek. Jadi dokter di rumah jadi Nggak cuma dokter di rumah, jadi lucunya semua temenku gitu atau semua keluarga kalau ada yang asma pasti ngubunginnya aku dulu. Ya anak gue kok nafasnya udah ini, batuknya udah begini. Terus aku kadang-kadang oke video call, aku lihat hidungnya, nafasnya gimana, dadanya gimana. Terus habis gitu oke lo cek saturasi, lo kasih misalnya nebulizernya ini dulu, ntar 15 menit ku cek lagi masih sesek nggak, terus kalau udah 2 kali nebu masih sesek, lo ke dokter sekarang, dokternya ini yang deket rumah lo. Jadi dokter asma, dokter paru-paru, spesialis anak di Jakarta yang jumlahnya mungkin 15 orang, itu saya udah paham semua titiknya di mana aja gitu. Makanya kemarin ada Asma Day, aku bilang aku datang, aku akan ada di sana karena aku akan menyerap semua ilmu, karena ilmu medis itu kan terus berkembang. Jadi aku harus terus tahu ilmu asma yang aku tahu mungkin 5 tahun yang lalu sama sekarang udah beda banget, pengobatannya, treatmentnya juga. Jadi aku pengen paham banget soal itu, jadi anak-anak dan keluargaku bisa aku atasi ya semaksimal aku. ada kabar mungkin kabar bisa pulang kapan dia? Belum sih, karena hari ini dia baru belajar copot oksigen. Kalau tanpa oksigen dia bisa nafas saturasinya di berapa. Kalau sengaja saturasi udah di atas 95 atau 96, aku baru ngerasa safe pulang. Tapi kalau masih di 94, 95, itu masih titik ini. Dan aku lihat nafasnya dia tuh masih gitu. Jadi aku lihat nih anak belum lega sepenuhnya gitu. Jadi aku akan bawa pulang kalau emang udah aman, karena aku nggak mau ada serangan ketika di rumah. Ya makasih, sehat-sehat. Makasih semuanya, thank you so much. Kak izin foto kak.